Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dan dalam kesimpulannya pemirsa, kuasa hukum Peggy meminta status tersangka Peggy digugurkan. Kuasa hukum Peggy berharap hakim bisa memutus permohonan pra-peradilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta di persidangan. Kuasa hukum Peggy pun meminta agar Peggy Setiawan segera bebas karena Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka tetap yakin pada dalil-dalil permohonan bahwa polisi dinilai telah melakukan salah tangkap. Adapun dokumen kesimpulan dari pemohon dan termohon tidak dibacakan, namun langsung diserahkan kepada hakim. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Kalau dari jumlah berkas ada berapa halaman mungkin Pak? Dari sesi naik. Banyak kami tadi. Jadi kurang 3 bulan lah. 30-an. Ya. Mungkin poin-poinnya Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabar Reskrim. Sementara itu, Polda Jawa Barat masih bersikeras untuk menolak seluruh dalil permohonan dari pihak termohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal ini dituangkan pula oleh pihak Polda Jawa Barat dalam kesimpulan yang diserahkan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan pada pagi tadi. Untuk sidang pra-peradilan pelanjutan hari ini beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan juga termohon. Kedua pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan tanpa dibacakan terkait rangkuman agenda pra-peradilan yang sudah berlangsung sebelumnya. Dalam kesimpulan tersebut, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal ini dikarenakan Polda Jawa Barat selaku pihak termohon masih meyakini prosedur yang dilakukan untuk penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi poin-poin dasar penolakan dari pengacara Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari dalil dari poin-poinnya. Oh ya, sedikit, Bang. nanti kita sampaikan di dalam aja. Pemirsa, pakar hukum pidana menyebut bukti testimoni atau testimoni evidence yang disampaikan pihak pemohon dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan lebih kuat dibandingkan dengan bukti tidak langsung atau indirect evidence yang disampaikan oleh pihak termohon. Namun jika hakim menghadapi keraguan antara dua bukti tersebut, hakim bisa mengambil keputusan yang meringankan tersangka. Dan berikut cuplikan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dalam program Ayu Sore tadi. Kita lihat pra-peradilan adalah sebagai kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah penetapan tersangka. Nah, dari penetapan tersangka kemarin, ada dua argumentasi yang menarik tentang bukti yang dilakukan baik pemohon maupun termohon. Bukti yang dilakukan oleh pemohon adalah bukti yang tidak langsung, indirect evidence. Nah, kenapa indirect evidence? Adalah bukti yang ketika itu masih 8 tahun yang lalu. Ini hasil komplek. Ya, bukti indirect evidence itu juga akan bernilai kalau dilakukan dengan bukti yang langsung, bukti yang nyata. Karena kemarin kita apresiasi Polda bisa menyatukan dengan foto, dengan sidik jari, itu kalau kita baca jawabannya kan gitu. Pertanyaannya sidik jari yang mana? Ya. Apakah waktu itu? Kalau waktu itu pasti hilang. Kalau sekarang pembandingnya siapa? Ini ada problem. Foto agak sulit. Nama berubah. Ini yang menjadikan bukti dari Polda masuk kualifikasi dalam pembuktian indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Nah, sekarang kalau kita lihat bukti dari pemohon,
itu adalah masuk testimoni evidence, yaitu keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan yang secara empiris mengetahui tentang suatu perbuatan tersebut. Ini yang menarik. Hakim akan pilih yang mana? Apakah indirect evidence atau testimoni evidence? Nah, disinilah yang adu argumentasi. Yang ketiga, karena ini sebagai bukti ada dugaan pembunuhan, ya Mbak, pembunuhan apalagi kan, pembunuhan dan perusahaan. Pertanyaannya, betul memang bahwa dalam pra-peradilan penentuan tersangka cukup 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini adalah 2 alat bukti yang bisa menggambarkan, yang bisa menunjukkan mana pembunuhannya, mana bukti perkosaannya. Ini yang sejak kemarin kalau kita lihat tidak muncul. Kalau yang lebih kuat menurut saya adalah testimoni evidence, yaitu pemohon, para penasihat hukum. Testimoni, karena di testimoni evidence itu baik namanya juga salah. Keterangan saksi mendukung sekali keadaan seperti itu. Sedangkan teman-teman Polri itu indirect evidence. Karena memang sudah 8 tahun yang lalu. Ini Mbak, ini yang nanti hakim agaknya juga mungkin ya mudah-mudahan tidak galau lah ya, memilih yang mana begitu loh. Tapi kalau memang galau Mbak ya, kalau memang galau ya, ada asas hukum sebetulnya, tidak perlu begitu. Kalau terjadi keraguan-keraguan, misalkan, apakah terkait indirect evidence atau testimoni evidence, ada teorinya adalah asas in dubio pro reo. Dalam putusan diambil yang meringankan terdakwa. Dalam arti apa? Yang membebaskan. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Menanggapi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga Vina yang menjadi korban pembunuhan mengaku tidak yakin jika Peggy merupakan pelaku utama pembunuhan. Pihak keluarga Vina beranggapan proses penangkapan terhadap Peggy dirasa janggal. Ali Alatas yang merupakan paman dari Vina mengaku mengikuti perkembangan kasus Vina. Keponakannya sejak korban diketahui meninggal pada malam kejadian hingga kini tersangka Peggy Setiawan yang menjalani sidang pra-peradilan. Pihak keluarga merasa tidak yakin jika Peggy merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Pasalnya dari tahun 2016 silam sudah dilakukan penyitaan barang bukti sepeda motor. Namun baru kali ini Peggy ditangkap. Keluarga Vina berharap jika memang Peggy Setiawan tidak bersalah agar dibebaskan. Namun sebaliknya jika terbukti bersalah agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau ditanya masalah keyakinan saya pribadi, saya nggak yakin. Alasannya? Dengan kronologi penangkapannya. Dan kalaupun masalah sekarang yang Peggy Setiawan tertangkap, itu kan sudah diketahui dari 2016. Kenapa tidak ada pemanggilan? Kenapa begitu booming lagi? Kok semudah itu nangkepnya gitu? Kan ini sudah sangat di luar nalar gitu bagi kita orang awam gitu ya.